Seperti itu. Analogi dari user yang mana customer ke programmer. Ini adalah user. Ini adalah analogi programmer apa? System to be. Nah, ini system to be, software to be, problem domain. Nah, ini adalah termasuk komunikasi ya. Nah, lalu sampailah kepada programmer and software engineer. Di sini programmer dan software engineer bekerja di mana bekerja dalam bank's remote data center. Jadi tidak langsung melulu kepada suatu sistem inti, tapi di situ terdapat data center, remote data center, bank's remote data center, di mana nanti ada sistem di belakangnya yang mana mengarah kepada software engineer. Oke, problem solving strategy, divide and conquer. Tujuannya strategi pemecahan masalah. Pertama, identify logical part of the system that it solve a part of the problem. Identifikasi masalah logis yang ada pada sistem, yang mana dapat menyelesaikan bagian-bagian dari masalah. Is this done with the help of a domain expert who already know the step in the process? How it is currently done? Penyelesaian yang mudah yang mana dapat membantu masalah inti, yang mana telah diketahui tahap dalam proses tersebut. Nah, ini maksudnya intinya adalah penyelesaian masalah per bagian ya. Jadi mamanya itu analoginya yang kedua ini adalah penyelesaian masalah dibagi dengan per divisinya. Divisi apa itu? Umpama divisi masalah A, divisi masalah B, divisi masalah C, atau maksudnya itu perbagian ya, bagaimana ya maksudnya ya? Divisi bagian, umpama bagian marketing. Nah, masalahnya apa ya, harus di bidang marketing. Is done with the help of domain expert who already know the step in the process. Harus sesuai dengan proses yang ada di dalam domain itu. Umpama marketing ya harus sesuai dengan the step in the process marketing, penyelesaian marketing. Nah, kalau software berarti umpama software adalah di bagian OS, ya, operating system. Ya, penyelesaian masalah di domain expert domain expert operating system. Nah, seperti itu. Hasil, a model of the problem domain or domain model. Jadi model dari masalah inti. Nah, ini adalah suatu mekanisme. How ATM machine might work is a domain model. Nah, nanti mungkin tugasnya akan mungkin bisa menjadi bentuk seperti ini ya, domain model. Jadi nanti kan tugasnya adalah membuat project contoh implementasi configuration management di dalam software. Satu saja, umpama software apa, Git, atau boleh lebih dari satu software, atau satu aja boleh. Nah, nanti akan ada configuration manager, umpama menambah file. Bagaimana cara menambah file di dalam software Git. Nah, nanti kan ada mekanismenya. Nah, buatlah domain model, umpama user menambahkan code add, nah gitu, add git kan. Terus setelah itu git melakukan proses apa di dalamnya? Git memproses, nah itu dituliskan. Umpama git proses adding file. Terus selanjutnya apa? Umpamanya RAM apa, melakukan apa RAM-nya, ROM-nya. Nah itu ada nanti di Google aja, cari Google. Maksud saya adalah mengerti. Jadi ada software
tersendiri yang mana mengatur seperti mirroring lah ya, atau virtual environment dari software. Nah, contohnya sekarang itu ada Git di kakak. Nah, ini contoh domain model how ATM machine might work. First, customer melakukan contoh transfer atau pengambilan drawing ya. Drawing ini ATM ya, mengambil uang contoh. Lalu setelah itu adalah how may I help you? Nah, biasanya kan kalau umpama mesin itu kan melakukan itu ya, mengeluarkan suara gitu ya. Contoh di sini adalah ada petugas Windows jelek, speakerphone, how may I help you? Nah, lalu dia melakukan transaksi di dalamnya. Nah, ditulis oleh bookkeeper transaksi record tersebut. Lalu safekeeper melakukan pengambilan uang secara cash and dilakukan secara safe. Lalu data center liaison melakukan tugas telepon. Nah, itu intinya adalah melakukan pencatatan data center liaison by phone to record transaction. Nah, setelah itu adalah dispenser, contoh mengeluarkan uang, ya. Dispense money. Oke, nah selesailah rule model kita, gitu ya. Maka uang sudah terambil dan ternyata sebelum itu kan kita hanya tahu ada teks ya yang muncul di layar. Nah itu ternyata ada sebagaimana banyak mekanisme pengambilan uang di dalamnya. Nah itu yang disebut sebagai domain model. Apa yang dilakukan user. Pertama, how may I help you? Lalu transaksi record. Lalu safekeeper mengambil uang. Lalu data center liaison melakukan verifikasi. Nah setelah itu dispenser money. Hal itu dicatat dalam atau dilakukan oleh Bank Remote Data Center dalam division Bank Remote Data Center. Nah, kartun strip. Nah, tadi domain model kita bisa analogin dalam kartun strip. How ATM machine work? Enter your PIN. Typing in PIN number. Verify this account. Nah, verify ya kan tadi verifikasi kan phone itu. Lalu terverifikasi akun XYZ. Nah, setelah itu XYZ valid balance. Setelah itu akun valid balance $100. Oke. How may I help you? Dia tanya withdraw apa dia tanya? Dia mau ambil $60. Oke. Rilis $60. Nah, data center melakukan apa? Mekanisme pengambilan uang. Setelah itu record $60 plus gitu ya. Oke. Next. Next. Oke, nah ini intinya please take your cash. Nah, pengeluaran uang. Nah, software engineering blueprint. Specifying software problem and solution is like cartoon strip writing. Unfortunately, jangan dilupa juga gitu ya. Most of us are not artists, so we will use something less exciting. UML symbol. However, kita bisa pakai UML simbol karena kita bukan artis gitu ya, atau dalam bidang artis, tapi maksudnya bukan dalam hal kartun atau
domain, tapi kita dalam hal software engineering. Jadi kita bisa memodelkan domain model or cartoon strip bisa dalam UML simbol. Bagaimanapun itu akan bisa tergambar dalam UML simbol. Second, nah tadi ada first law, ada second law. Nah, first law adalah to describe, to explain ya kan. Apa masalah inti dari software engineering. Nah, sekarang ada second law of software engineering. Software should be written for people first. Computer run software, but hardware quickly become outdated. Useful plus good software lifelong. To nurture software, people must be able to understand it. Jadi maksudnya hukum kedua dari software engineering. Tadi hukum pertama adalah mengerti masalah inti dari software. Hukum kedua software engineering itu adalah software haruslah tertulis untuk orang pertama. Computer run software, but hardware quickly become outdated. Komputer merunning software, tetapi hardware-nya lebih cepat kadaluarsa gitu ya. Jadi umpama komputer kita merunning software, tapi hardware-nya tidak memenuhi spesifikasi software tersebut. Umpama ada komputer i5, software-nya CUDA 10 ya, atau NVIDIA lah ya. Umpamanya komputernya itu NVIDIA RTX atau Quadro. Nah, software-nya CUDA 10. Nah, but hardware-nya dia adalah umpama laptop bermerek umpama biasanya kalau Asus gitu ya. Asus yang umpama tipe Asus K45DR ya. Dulu kan itu K45, Asus K45 dipakai untuk yang sekarang. Maka haruslah hardware tersebut sesuai dengan komputer and software. Komputernya baru, softwarenya baru, hardwarenya ya harus memenuhi juga. Bisa saja memang lama, tapi ya tidak terlalu lama. Umpama seharusnya dulu itu kan kalau umpama kita motherboard atau prosesor kita itu dulu itu kan besar gitu ya, pakai CPU gitu ya. Dulu kalau CPU ada CPU, lalu ada di dalamnya ada prosesor Intel Atom gitu ya. Nah, terus softwarenya itu adalah Microsoft Server 2003 atau Microsoft Word 2003. Nah, kalau umpama hardware-nya itu tetap CPU tersebut ya. Nah, sedangkan komputer itu adalah Intel i5 bukan Intel Atom. Software tersebut hardware tersebut malah akan lama-lama itu bahasa Jawanya itu aus gitu ya. Ya pemrosesannya dia akan bekerja keras. Nah, bisa-bisa hang, nggak kuat. Maka hal itu software should be written for people first, di mana berlaku komputer run software, but hardware must be not outdated. So, computer must be same with software, must be equally same ya. Equally itu hampir equivalent sama sistemnya dengan hardware. Jadi komputer sama dengan software sama dengan hardware. Tidak boleh kurang dari atau lebih dari. Hal-hal itu yang kita sebut dengan second law. So, jadi komputer sesuai dengan software, software sesuai dengan hardware. So, yang kedua, useful plus good software lifelong. Bisa berguna, bermanfaat, dan baik software itu
good software baik ya, atau good software bisa diartikan software itu dipakai pertama, terus dipakai kedua itu tidak ada masalah di dalamnya. Nah itu tidak ada masalah lah. Good software bisa diartikan sebagai software no probleming software, not probleming software. Nah, so good software is lifelong, jadi bertahan lama, tidak sebentar saja. Umpama saat ini kan Microsoft Word ya, Microsoft Word itu bertahan lama sampai saat ini. Nah, berarti Microsoft Word adalah termasuk good software, meskipun versinya berbeda. Not good version, tapi good software ya. Good software is different of good version software. Nah, seperti itu. To nurture software, people must be able to understand it. Nah, untuk bisa menggunakan software, haruslah orang itu mengerti software itu sendiri ya, seperti itu. Software development method. Method sama dengan work strategy. The Feynman problem solving algorithm, write down the problem, think very hard, and write down the answer. Nah, ada kedua, ada metode waterfall. Waterfall artinya air terjun. Jadi, metode untuk pembentukan pengembangan software itu bisa saja yang pertama adalah berdasarkan metode atau work strategi. Ada yang namanya the Feynman problem solving algorithm. Dia algoritma dalam menuliskan masalahnya, memikirkan dengan keras, bagaimana menyelesaikan, lalu write down the answer. Nah, itu sangat-sangat sederhana menyelesaikan masalah untuk pengembangan software. Nah, ada metode yang kedua juga sangat sederhana, namanya waterfall. Analogikan saja air terjun. Air terjun itu seperti apa sih? Air terjun ya, bukan air mancur. air mancur. Air itu loh. Ya air mancur kan ya namanya ya. Kan lawannya air terjun itu kan air mancur ya. Waterfall itu berarti airnya itu turun ke bawah. Dianalogikan sebagai dalam pengembangan software, waterfall is metode yang mana setelah metode A, dia akan ke bawah ke metode B. Ke metode B, dari B ke C, dari C ke D. Nah, tidak boleh A ke D, A ke C, tapi A harus ke B dulu, B ke C dulu, C harus ke D dulu. Nah, itulah waterfall. Seperti analogi air terjun. Unidirectional, finish this step before moving the next. Nah, itu tadi A, B, C, D ya. Harus A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Nah, itulah metode waterfall. Umpama dari analisis desain haruslah umpama ke pengimplementasian coding. Dari pengimplementasian coding ke testing. Dari testing ke maintenance. Nah, tidak boleh dari requirement tadi, analisis desain tadi langsung ke maintenance. Haruslah analisis desain ke apa tadi intinya pengcoding dulu. Nah, itulah waterfall. Lalu ketiga, iteratif plus incremental. Develop increment of functionality, repeat in a feedback loop. Iteratif, jadi pengulangan, dan plus incremental, penambahan. Develop increment of functionality, pengembangan increment itu menambah terus gitu ya, increment. Develop increment of functionality. Semakin banyak pengembangan dalam penambahan functionality. Repeat in a feedback loop, mengulang dalam penyelesaian masalah gitu ya maksudnya. Jadi iteratif dah. Jadi ini pengulangan dan penambahan. Tadi waterfall itu harus susun urut. Kalau metode ini the Feynman problem solving ini tulis masalah, memikirkan, terus menuliskan jawaban. Nah, berarti kalau yang ketiga itu adalah, jadi kalau ada masalah, kalau metode ketiga, dia akan repeat in feedback loop,
mengulang terus, mengulang dan menambah. Jadi mengulang, jadi kayak panah dua arah tadi ya, seperti panah dua arah. Dia setelah menyelesaikan masalah, maka dia akan memverifikasi lagi ke user, benarkah masalah ini, mengulang lagi, menambah lagi, apakah benar lagi. Jadi dia iteratif, secara iteratif the software is repeat in a feedback loop to solve the problem. Nah, next. Dan juga incremental menambah. Next, agile. Nah, ada metode software development method agile. Continuous user feedback essential. Feedback loop on several level of granularity. Jadi melanjutkan penyelesaian masalah untuk user dan mengulang penyelesaian tersebut dari berbagai level. Granularity itu pematangan, level pematangan. Jadi maksudnya adalah menyelesaikan masalah secara berlanjut. Tadi kalau iteratif plus incremental kan hanya menyelesaikan masalah itu aja. Nah, tapi kalau agile menyelesaikan masalah dilanjut terus masalah itu. Umpama masalah A terselesaikan, masalah B lagi. Tapi secara iteratif, adalah masalah A iteratif, masalah B diiteratif lagi, masalah C iteratif lagi. Sehingga sampailah pada on feedback loop on several level of granularity. Seperti itu. Next. Jadi ini yang perlu, ini penting, ini dasar ya. Software development metodenya itu dasarnya seperti ini. Metode yang sederhana sekali. Nah, diharapkan mahasiswa tidak memakai metode ini. Ya, nanti pertama-tama pakai metode inilah boleh. Nanti bukan metode ini karena sederhana sekali. Jadi metodenya itu menyelesaikan masalah, menuliskan masalah, terus A, B, C, D, A ke B, B ke C, C ke D. Nah, kalau iteratif itu menyelesaikan masalah dengan verifikasi. Kalau agil itu secara sudah menyelesaikan masalah secara iterasi, lalu menyelesaikan masalah lain. Nah, diharapkan mahasiswa tidak pakai metode sederhana, tapi nanti mahasiswa harus pakai metode yang pengembangan dari metode ini. Nah, umpama waterfall, harusnya A ke B, B ke C, C ke D. Nah, umpama waterfall plus plus, nah, waterfall plus plus itu berarti nanti akan ada dari A ada AA atau A, AAA, AAAA. Nah, contoh gitu. Atau mungkin bisa saja dari A terus ada submainnya, nah itu bisa saja nanti judulnya itu development of development improvement of waterfall method. Nah, bagus itu, setara dengan universitas-universitas lain nanti kalau umpama buat metode baru. Jadi materi manajemen konfigurasi perangkat lunak ini diharapkan tidak melulu mahasiswa lihat materi, mengerti materi, tapi mahasiswa bisa menciptakan suatu metode, pengembangan metode dari software development, jadi dari pengembangan software. Jadi kan judul materi kuliah sesuai dengan judul mata kuliah kita, yaitu manajemen konfigurasi perangkat lunak, memanajemen konfigurasi software. Nah, manajemen konfigurasi ini kan ada aturannya kan. Nah, pakai metode ini. Nah, umpama analoginya aja lah, umpama ngatur software ya. Software itu nambah file, ngurangi file, menghapus file maksudnya. Terus ya intinya software itu ngapain aja. Nah, itu kan ada metodenya. Umpama habis menambah terus apa? Nah, itu umpama contoh pakai waterfall ya. Umpama kita melakukan hapus file, kita klik, terus kita hapus filenya, terus kita filenya nggak ada, pakai waterfall kan, A ke B, B ke C, C ke D. Nah, kalau mau pengembangannya waterfall, bisa pakai waterfall plus plus, umpama setelah kita mengklik hapus file, terus setelah itu hapus filenya kan muncul ya, umpama ada metode lagi, nggak to the next, tapi kita verifikasi sebelumnya apa gitu. Nah, contoh apa, mama, apakah ada file itu selanjutnya. Nah, tapi jangan memperumit juga ya. Nah, itu kalau
contoh lainnya apa ya? Umpama contoh, nah nanti kita cari bareng-bareng. Nah, pengembangan software. Nah, next. Waterfall method. Nah, ini contoh ya. Tadi kan ada air terjun analoginya. Jadi, waterfall method is like first requirement, kedua design, ketiga implementasi, keempat testing, kelima deployment and maintenance. Its activity confined to its phase, harus melewati fase-fase sebelumnya. Unidirectional, no way back. Nah, tidak boleh kembali. Nah, masa ada air itu setelah terjun ke sini, nah kecuali diberikan gaya ya, materi fisika. Kalau umpama diberikan gaya ke atas bisa. Nah, contoh air mancur kan ada suatu pompa yang agar dia ke atas. Nah, kalau waterfall, unidirectional, no way back. Finish this phase before moving to the next. Finish first and go to the next. Contohnya adalah requirement, lalu design, lalu implementasi, testing. The finish step is deployment and maintenance. Nah, UML, language of symbol. Nah, inilah kita pakai. Kalau saya tanya, sudah pernah belajar UML di mata kuliah apa? Silakan dijawab di chatting. Jadi UML, Unified Modeling Language, itu kita pertama kita bisa ibaratkan ada aktor. Jadi di dalam UML itu harus ada yang namanya simbol aktor. Lalu three common compartment. Pertama adalah classifier name, kedua atribut, ketiga operation. Lalu yang selanjutnya adalah class name. Kita bisa membagi menjadi 3 bagian. Ada atribut 1, atribut 2, atribut 3, yang mana dapat operasi 1, operasi 2, operasi 3. Jadi pertama kan di dalam komen itu ada, pertama adalah classifier name-nya apa? Class name. Kedua atribut name-nya apa? Atribut 1, atribut 2, atribut 3. Operation name-nya apa? Nah, setelah itu ada software interface implementation, ya kan? Setelah mengimplementasikan di sini yaitu class name, software class, yang mana ada atribut 1, atribut 2, atribut 3, lalu operation 1, operation 2, operation 3. Setelah itu implementasikan software interface implementation. Pertama adalah stereotype, di mana adalah nama interface-nya, ya kan? Ini basicnya adalah interface namanya. Lalu stereotype, jadi apa ini? Gerbang stereotype ini ya, panah ke kiri, panah ke kanan, itu namanya stereotype. Provide additional info or annotation or explanation. Jadi memuat info tambahan atau anotasi atau penjelasan. Jadi apa ini? Penjelasannya apa? Base interface ya. Nah, inheritance relationship digambarkan dengan hal ini. Inheritance sudah tahu ya, inheritance penurunan ya. Apa? Keturunan. Algoritma keturunan itu ada di algoritma pemrograman dulu ya perasaan.
atau di struktur data ada inheritance. Base interface is implemented by two classes. Base interface, nah interface 1 itu implementasi dari kelas 1 dan kelas 2. Ada operation 1, ada operation 2. Lalu terdapat interaction diagram. Jadi mana ada yang namanya instan 1, instan 5, instan 8 contoh. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, contoh umpama kalau kalkulator, analoginya kalkulator aja lah gampang ya. Umpama kalkulator itu punya penambahan, pengurangan, perkalian. Nah, umpama pertama itu operasi penambahan. Nah, do something with the multiple class. Nah, udah, 1 tambah 2, terus instan kedua, mama bagi. 1 tambah 2 dibagi 2, nah contoh itu dibagi 2. Terus do something else, nah dibagi 2 tadi ya. Terus dikali, mama. Kelas 3 ini adalah perkalian. Dikali 5, nah oke. Umpama bisa saja. Dari 1 ditambah 2, nah terus bisa langsung dikali 5. Gitu. Bisa langsung loncat. Nah seperti itu analoginya. Interaction diagram. Begitupun dengan software. Umpama dari membuat file. Terus menuliskan file. Terus membuat objek file, terus memprint. Bisa saja langsung di sini membuat file, langsung print. Nah, kan kosong ya nanti papernya. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah jam berapa ini? 10.48. Kita masih slide 19. Oke. Saya lanjut ke slide ketiga. Langsung ke software configuration management. Nah, kita masuk ke software configuration management ya. Di sini tadi pengenalan apa itu software sedikit saja. Setelah itu, nah kita masuk ke software configuration management. Pertama, kita perlu tahu definisi software configuration management, working scenario, dan revision. Nah, sebelumnya kan sudah jelaskan ya, manajemen konfigurasi perangkat lunak itu adalah bagian dari software engineering di mana di dalamnya terdapat contoh proses-proses analisis, desain, terus ada software engineer itu bergerak di bidang apa, terus ada revision software, ada modified software, kan berhubungan dengan revision, version. Nah, sekarang kita langsung implementasi. Nah, sebelumnya why software configuration management? Software configuration management is the process of controlling the evolution of a software system. Kontrol pengembangan software system. Simplify sharing code and other document. Jadi SCM, why SCM is needed for us? Kenapa SCM itu sangat dibutuhkan? Pertama adalah menyederhanakan membagi kode dan dokumen lain. Membagi kode dan dokumen, menyederhanakan pembagian kode dan dokumen. Jadi tidak akan ada kode yang duplikasi, tidak ada kode yang tidak tidak sama, maksudnya tidak sesuai dengan implementasi, maksudnya simplify sharing code and other document, menyederhanakan pembagian atau sharing itu bisa saja arti sebagai sharing, simplify sharing code and other document. Jadi maksudnya tidak
akan ada duplikasi kode gitu ya. Jadi dia menyederhanakan. Umpama nanti kalau kita ada kode A, terus ada kode AA, kode AAA. Nah, bisa saja jadi satu. Kode A gitu saja. Nah, it simplifies. Nanti akan ada di Git nanti implementasi terakhir. The ability to revert to an older version. Jadi kemampuan untuk dapat merevert version lama. Contoh undo. Undo ke versi yang lama. Umpama mau downgrade Windows 10 ke Windows 7. Nah, bisa. Nah, itulah peran software configuration management. Undo itu adalah salah satu perintah configuration management software. Coherently integrates contribution from team member. Contoh merge. Jadi menyatukan atau mengintegrasi kontribusi bersama dalam satu tim. Umpama merge. Nah, kalau gampangannya kan kalau di Excel itu kalau maunya merge cell itu kan menjadikan kolom-kolom itu menjadi satu ya. Nah, kalau merge di configuration management itu adalah analoginya banyak tim member, lalu bagaimana cara integrasi antara umpama admin 1, admin 2, admin 3. Nah, itu kita bisa memerge admin 1, admin 2, admin 3 menjadi satu divisi. Nah, divisi sub yang menangani apa. Nah, itu kita bisa analogi merge. 4. Notify interest party about new modification. Reporting. Memberitahukan modifikasi baru. Jadi, report. Fungsi reporting. Terus kelima, track software issue. Bug. Jadi mencatat isu software, masalah software. Contoh bug. Create an auditing trail. Archiving. Jadi menarsif bagian-bagian dari software. SCM system allow us to answer question. When was this software module last changed? Who made change in this line of code? What is the difference between the current version and last week's? How many lines of code did we change in this release? Which file are changed most frequently? Nah, contoh SCM itu adalah memperbolehkan kita, mengizinkan kita untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Ketika kita butuh jawaban kapan software itu terakhir dibuat, configuration management lah berperan. Siapa yang membuat kode ini? Software configuration berperan. Terus what is the difference between the current version and last week? Nah, itu ada kan. Fitur-fitur apa di Windows 10, fitur-fitur apa Windows 7, atau fitur-fitur apa yang ada di Android 7, fitur-fitur apa yang ada di Android Oreo, Android Pie, dan lainnya. Ada 17 slide. Why software configuration management? SCM simplify collaboration and increase productivity. But it all can be done with old-fashioned email, file system, etc. Naming convention, how to reconcile your version first with my version first. Press 1. Nah, mungkin langsung contoh ya. Sini ada example working scenario. Nah, contoh. Undoing mistake in new work. Supporting multi-product evolution. Parallel version coexist at time but will eventually merge. Single trunk main. Developing product line. Coexisting parallel version but they still need synchronize so that version for different market are at the same level. Jadi maksudnya di sini adalah contoh skenario kerja di mana contoh skenario kerja umpama undoing commit. Pertama C0, commit 0, root akar. Pertama ini ya. Sorry. Ada min.
Ini adalah time. Tag or identifier for a commit. Main, ada main, lalu melakukan commit 3, commit 2, commit 1, commit 0, lalulah commit itu ada di root. Undo commit 0, ya kan, masuk ke main, commit 2, commit 1, C0. Jadi kalau umpama mau kita undo, dia langsung mengarah ke C2, C3, dia tidak, kan undo ya, bayangkan aja lah undo, umpama undo ya kan. Ini pekerjaan kita. Kita sudah mengerjakan C3, C2, C1, C0. Terus ini pekerjaan kita. Apa? Kita ada di C0 sekarang. Terus kita undo a commit. Nah, undo. Jadi C3 itu, pekerjaan C3 itu tidak mau kita implementasikan di pekerjaan kita. Mama Microsoft Word aja lah, mau kita undo. Mama ngetikkan A, B, C gitu ya. Nggak mau ada apa A, B, C aja. Oh, atau sorry, nggak mau ada C, A, B aja gitu ya. Sama aja seperti ini. We can undo a commit, undo a merge, or undo a checkout. See later how undo can be done without deleting the history. Menurut saya materi manajemen konfigurasi perangkat lunak ini memang gampang-gampang sulit. Jadi logika matematikanya perlu dimainkan. Maksud bukan logika matematika sih. Logikanya itu perlu dimainkan. Jadi kalau umpama secara logis undoing itu kan mengembalikan ya. Ada fitur yang tidak mau kita add di sana, berarti kita undo gitu ya. Nah, sama saja dengan perintah undoing commit ini. Maka setelah pekerjaan itu selesai, maka kita mau mengundo perintah tersebut. Maka kalau mamanya C3 tidak mau, kita bisa langsung ke C2, C1, C0. Itu aja lah logikanya, nggak perlu dipersulit. Oke. Ini kita bisa langsung aja. Nah, ini penting. Contoh. Kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Ini PPT ini masih banyak kurangnya. Memang perlu waktu ya untuk belajar. Maksudnya nggak harus satu materi itu selesai hari ini. Tadi kan tujuan kita adalah sesuai silabus ya. Sesuai silabus itu adalah software configuration management repository, di mana software configuration management repository terdapat versioning. Nah, tak bukakan lagi lah silabus. Versioning, dependency tracking, change management, requirement tracing. Nah, ini contoh Git. Atau kita ke sini dulu aja ya. Working with peers. Example scenario. Nah, ini aja. Working with a managed team aja. Working it with a managed team. Example scenario. First, the configuration manager ini ya, yang ini, push the current version to the central project repository. Menyimpan di project repository. Push the project repository to the central project repository. A contributor clone the repository and make changes. Contributor clones. Nah, menduplikasi repository dan membuat perubahan di repository tersebut. The contributor push the change version to his own public repository. Ini ya. Jadi nomor 1, lalu ke nomor 2, sini. Nomor 3, change his own public repository. Lalu nomor 4, the notify the confirm requesting to pull change. Notify, ya kan?
Oh iya, Ana. Oke, Ana. The contributor notify the configuration manager requesting to pull change. Nah, jadi the contributor notify the configuration manager requesting to pull change. Jadi di sini kita memberitahukan perubahan dari yang dirubah developer tadi ke memberitahukan ke configuration manager bahwa saya telah merubah project tersebut. Nah, terus next, the configuration manager add the contributor repository adds or remove and merge locally. Oke, max remote proses kelima. Proses keenam yaitu pull request mana terdapat accepted and rejected. Nah, ini kita bisa gambarkan melalui UML. Tadi jadi bekerjanya itu pakai yang pertama itu uml.com kalau nggak salah apa itu UML ada fitur situsnya. Nah, contoh. Nah, ini pakai git commit -m message. Nah, kalau yang sudah kenal git familiar sama git oke. Nah, kalau umpama biasanya itu ada CMD ya. Nah, ada command prompt. Nah, biasanya kita pakai command prompt ya. Command prompt atau git. Nah, atau GitHub. Nah, biasanya GitHub. Kalau ada yang pakai GitHub, biasanya buat Android dan lain-lain, main-main di dalam ya server lah. Nah, itu bisa pakai ini. Jadi kalau umpama kita analogikan, software configuration management itu terdapat berbagai perintah. Contoh perintah-perintah yang ada di software configuration management di dalam software itu adalah yang pertama ada commit, lalu ada clone, ada pull, ada push, ada pull, lagi push, dan di sini adalah contohnya, contoh umpama git commit -m message, maksudnya adalah kita memberikan message dalam repository, simpan, lalu setelah itu git pull -u origin branch name, yaitu menyimpan push in the share repository on GitHub, ini online ya. Terus setelah itu GitHub memberitahukan umpama kita mau mengcloning atau menduplikasi GitHub folder yang online itu ke dalam repository kita. Biasanya di C atau di D itu bisa kita pakai git clone, repo URL-nya apa? Git clone umpama di situ akan ada umpama copy apa gitu ya. Lalu umpama git pull origin juga bisa mengambil itu pakai git pull origin terus branch name. Jadi bukan repo URL-nya lagi tapi branch name-nya. Nah, saya beri contoh. Mama kita buka git atau pakai CMD juga bisa langsung. Tapi diberikan nanti di sistem environment-nya dipakai git. Oke. Nah, sebagai contoh seperti ini. C user Windows 10. Nah, umpama kita buka GitHub. Umpama kita mau mengcloning. Nah, umpama ini ya, kita cloning. Nah, kita buka GitHub, terus mau clone code-nya. Nah, ini kita copy. Terus kita buka CMD kita ketikkan git clone, terus di paste. Nah,
Atau jangan ini ya, ini sudah ada saya, nanti rusak folder saya. Yang lain aja. Contoh umpama apa ya? Hmm, ini contoh keras FTN ya. Nah, ini contoh. Nah, ini copy. Nah, seperti ini. Nah, kita enter. Nah, maka dia secara sistem akan, nah, ada mekanisme cloning into keras FCM, remote enumerating object, receive object like this, receiving object, nah, resolving deltas, done. Nah, kalau kita periksa, maka akan ada di dalam folder kita apa tadi, keras ya. Nah, ini keras ada. Nah, ini 5 November jam 11.07. Nah, ini ada seperti itu. Nah, itu satu contoh. Itu satu contoh. Nah, kalau umpama yang lain, Git domain lain bisa pakai itu. Contoh, Git states of software configuration items. Nah, contoh seperti ini. Git add, bisa pakai Git add. Nah, oke. Sudah jam 11. Peserta semakin menipis. Oke, dari sini mungkin akan saya sebentar tuliskan.
Oke, saya lanjut. Oke, mungkin ya sambil ada adzan ya. Ada pertanyaan, silakan. Saya coba cari ini referensi tool configuration management. Oh, Keliru ya. Tes. Bentar.
Oke. Oh iya, Timotius tadi bertanya ya. Di ini di e-learning kan saya share ya. Sebentar, di e-learning bisa dibuka nggak ya? Bentar. Ini. Oh, langsung lektur 3. Oke, nanti saya share lagi. Oke. Apa lagi ya? Oke, ini absen. Belum cetak.
Hilal, Dava, sama Agung masuk enggak ya tadi? Kurang tahu sih Bu, saya tadi lihat cuma Ana, terus nggak lihat lagi, Hmm. nggak lihat daftarnya. Dava, Dava, Dim. Kurang tahu Bu, saya tadi nggak lihat daftarnya soalnya, Olah. maaf. Iya, tadi terlihat itu 8 atau eh berapa ya tadi? Paling banyak 7 kayak Mas. Ada Hilal kayaknya tadi ya. Hilal, Dava. Bentar. 7 tadi mungkin karena saya sempat gabung 2 Bu, terus Oh, saya satu. oh. Saya pindah ke HP. Hmm, Tadi sempat di laptop. Sih. oke oke deh Mas. Makasih ya, makasih. Oke, yaudah, tak ini dulu deh di grup. Oke, tak tutup aja ya. Oke, terima kasih telah hadir, lalu telah mengikuti perkuliahan. Dari tugas 1 sampai tugas 3 itu kan resume ya. Nah, untuk tugas 4 itu adalah implementasi SCM dalam software komputer, dikerjakan, nanti dikumpulkan H-1, jadi sudah mulai implementasi, tapi cuma disebutkan aja nanti. Jadi tugasnya tadi kalau saya boleh lihatkan lagi, make a team project, at least 2 member, give a one or more example of software that implemented software configuration management there, explain and describe what feature of software configuration in it, domain model, make with cartoon strip and UML model to describe it. What's the meaning cartoon strip is like in slide 1 in e-learning, like this cartoon strip. Sederhana aja, nanti mungkin bisa dipakai sederhana, nggak perlu sampai expert, nggak apa-apa. Kartun intinya. Terus explain and describe what feature of software configuration in it, domain model, make with cartoon strip, and UML model to describe it. Di slide sudah ada semua tadi. The feature contain syntax, function or method, and etc. Ada, dilihat di slide lagi. Example SCMF tool. Example of SCM tool, ada Kubernetes ya, lalu ada Docker, ada Git, ada Node.js, dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin bisa digali nantinya. Oke, sampai sini terima kasih atas kehadiran. Saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Semoga sehat semua. Mohon maaf saya bila terdapat salah-salah kata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. And